Kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat saran. Karena saran dan perintah beda ya. Kadang-kadang kita ngasih saran tapi kalimatnya kalimat perintah. Nah, so that's it. And then also learning model guys. Kita juga akan belajar tentang learning model. Ya. Apa itu model? Model itu adalah kata bantu untuk kata kerja. Ada yang tahu nggak model itu kata apa saja setahu teman-teman coba? Model. Ada will, ada apa lagi guys? Sina model? Sorry, what? Would, nah good. Will, would, FF. must, can, nah like that one ya. Will, would, must, can, dan lain-lain. Kita akan belajar tentang itu later ya nanti. Tapi sekarang kita ke making suggestion dulu ya, bagaimana cara membuat saran. Nah, this one. Okay. Oh, this one ya. Today's goal. Sekali lagi tujuan kita understand how to make suggestion and how to give well solution. Kita memahami bagaimana cara untuk membuat saran ya, kalimat saran dan bagaimana cara how to itu bagaimana cara ya. Give memberi, well solution. Solusi yang baik. Nah, gimana nih caranya? Yaitu dengan kalimat saran yang baik dan benar. And we are going to learn some useful model auxiliaries. Dan kita akan belajar tentang beberapa model auxiliaries. Atau kata bantu untuk kata kerja. Ya. Kata bantu untuk kata kerja. Oke. Let's go to the first part. Kita ke bagian pertama dulu. How to make suggestion. Ya. Sengaja tidak saya mute ya, tapi sebentar ya kadang-kadang perlu saya mute karena suaranya tabrakan ya. Sengaja tidak saya mute karena teman-teman saya pengen teman-teman juga ini ya langsung mengartikan kemudian menganalisa kalimat-kalimat ini. Oke guys ya, start from this. Yang pertama, pola untuk membuat kalimat saran itu adalah subject plus should plus verb one. Subject plus should plus verb one. Ya, should itu artinya seharusnya. Nah, jadi subject, sorry guys, mungkin saya mute aja deh ya. Wait a moment everybody. This one ya. Setelah ini baru saya nyalakan lagi. Oke, subject plus should plus verb one. Ini pola yang pertama yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat saran. Ya, di mana should itu bukan artinya harus ya, tapi seharusnya. Jadi kalau kita memberikan saran kan bisa dengan kata seharusnya. Misalnya kamu seharusnya belajar lebih giat, misalnya gitu. Nah, ini ya dua contohnya. You should study listening more if you want to improve your English. You should study listening more if you want to improve your English. Coba guys, diartikan gimana ya? Boleh dinyalakan suaranya guys? You should Kamu study listening more seharusnya if you want to improve. belajar mendengarkan lebih jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu. Good. Kamu seharusnya belajar mendengarkan lebih gitu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh udah belajar mendengarkan cuma kurang gitu ya, kurang banyak aja. Apalagi lebih bagus dikasih alasan dan tujuannya ya. If you want to improve your English. Jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggris. Subjeknya adalah you, kemudian should tadi turun ya, artinya seharusnya. Verb satunya, kata kerja bentuk pertamanya adalah study. Nah, kemudian setelahnya itu bebas, komplement ya. Komplement itu pelengkap. Mau kata benda, kata sifat, keterangan, apapun itu boleh ke belakang. Mau pendek, mau panjang, boleh. Yang penting adalah subjek, should, verb satu. Oke? Yang kedua, you should get your mom a scarf for her birthday. Artinya gimana guys? Boleh dinyalakan lagi suaranya?
Kamu seharusnya memberikan ibumu shawl untuk ulang tahunnya. Good. Hadiah Yes, Susan. Untuk hadiah ulang tahunnya. Kamu seharusnya membelikan. Get itu bisa diartikan mendapatkan ya. Tapi di sini kan get your mama scarf. Berarti ya membelikan shawl ya. Shawl untuk ibumu for her birthday. Untuk hadiah ulang tahun. Ada lah. Ya. Oke, jadi di sini teman-teman sekali lagi bisa pakai kata should yang artinya adalah seharusnya. Atau pakai pola yang kedua ya, teman-teman bisa menggunakan subject plus could plus verb one. Nah, ini pakai could ya. Kalau should tadi artinya seharusnya, kalau could itu bisa atau dapat. Bro, boleh nggak pakai can? Gitu. Can juga artinya bisa atau dapat gitu. Ya, boleh-boleh aja. Tapi could itu lebih sopan daripada can. Nah, jadi bukan berarti can itu kasar gitu enggak ya. Tapi could itu sedikit lebih halus daripada can. Nah, jadi kalau kita memberikan saran kan ya sebaik mungkin ya, sehalus mungkin, sesopan mungkin. Jadi kita pakai could aja. Oke, subjek could verb one. Could artinya bisa atau dapat. Contohnya ya, you could do yoga if you want to be healthier. You could do yoga if you want to be healthier. Artinya gimana guys? Kamu bisa melakukan yoga jika ingin lebih sehat. Kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin lebih sehat. Ya, kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin lebih sehat. Oke, pakai could ya di situ karena ya saran ya. Jadi kita sebaik mungkin sesopan mungkin. Oke, the next one. Contoh yang kedua, they could come to our house for Christmas dinner. Artinya mereka bisa datang ke rumah kami untuk mereka bisa datang ke rumah kami untuk makan malam Natal. ya. Jadi saran saya tuh ya mereka datang gitu ya. Jadi nggak cuma pakai should ya, kita bisa pakai could. Bro misalnya pakai should tadi bisa, jadinya ya they should come, tinggal diganti aja. You should do yoga. Jadi bebas ya guys, pakai should boleh, pakai could boleh. Dua pola kalimat ini mirip, hanya bedanya satunya pakai should yang artinya seharusnya, bukan harus ya, tapi seharusnya. Kalau harus lebih ke perintah wajib ya. Kalau seharusnya kan ya sebaiknya seyogyanya gitu ya. Kalau ini could artinya bisa atau dapat. Kemudian pola kalimat yang ketiga nih, teman-teman bisa gunakan yang ini nih. Ini sudah nggak pakai should, nggak pakai could ya, tapi pakai suggest. I suggest, aku menyarankan, dipakai that boleh ya. I suggest that, aku menyarankan supaya. That di sini artinya bisa supaya, bisa agar. I suggest that, aku menyarankan supaya atau aku menyarankan agar. Atau I recommend that, aku merekomendasikan supaya atau agar. Diikuti oleh sentence ya, yaitu kalimat. Nggak perlu pakai should, nggak perlu pakai could, karena di depan sudah ada suggest, jelas itu adalah menyarankan, berarti itu saran. Atau recommend, jelas itu merekomendasikan atau rekomendasi. Oke, contohnya, I suggest that he thinks more about it before he makes a decision. I suggest that he thinks more about it before he makes a decision. Artinya gimana guys? Coba boleh dinyalakan lagi suaranya. Aku menyarankan Aku lebih berpikir lebih sesuatu sebelum memutuskan mengambil keputusan. Membuat sebuah keputusan. Ya, I suggest that, aku menyarankan supaya he thinks more about it, dia berpikir lebih tentang itu before he makes a decision, sebelum dia membuat sebuah keputusan.
Nah, di sini sudah nggak ada should, nggak ada could ya. Karena sudah ada suggest di depan. Jadi biar nggak numpuk ya. Di depan sudah bilang menyarankan, di tengah bilang seharusnya. Nah, jadi numpuk gitu ya, satu aja. Oke, kalau pakai recommend, contohnya adalah I recommend that she focuses on improving her speaking. Artinya gimana guys? Aku merekomendasikan kalau dia harus lebih fokus Peningkatan kemampuan berbicaranya. aku merekomendasikan supaya dia fokus ya Dan on improving meningkatkan dalam kemampuan meningkatkan berbicaranya. dalam speakingnya ya, her speaking, kemampuan berbicaranya. Mm-mm. That's it. Dalam bahasa apa dulu nih? Nah, di sini tidak dijelaskan ya, mungkin hanya kemampuan berbicara aja. Tidak harus dalam bahasa, mungkin ya, mungkin kepedean ya, atau mungkin menyusun kalimat di dalam bahasa apapun. Di sini tapi nggak dijelasin ya, Oh, Spanyol. like that. Oke, di sini pakai recommend sama aja kayak suggest ya. Kalau recommend artinya merekomendasikan, kalau suggest artinya adalah menyarankan. Ingat ya, bukan recommended tapi recommend. Karena kalau recommended itu verb 2 ya. Itu untuk di masa lampau. Iya, sementara kita memberikan rekomendasi kan sekarang. Sekarang. That's right. Oke, silakan nanti digunakan ya. Setelah ini kita praktek, teman-teman memberikan saran kepada saya. Atau ini ya guys, teman-teman kalau mau memberikan saran, itu bisa pakai kalimat tanya retorik. Jadi kalimat tanya yang tidak butuh jawaban. Jadi kita bukan mencari jawaban ya, tapi sebenarnya ini adalah sindiran. Kita bisa pakai pola kalimat why don't atau why doesn't gitu ya. Mungkin saya buat seperti ini ya. Sorry, why don't atau why doesn't, kemudian subject, kemudian verb 1, verb 1. Masih ingat ya, dan harus ingat teman-teman kapan pakai don't. Don't itu untuk subjek apa saja guys? Don't. Kan subjek ada 7 ya. I, you, they, we, she, he, it. Kalau don't untuk subjek? Ayu Dewi. Nice bro, good. I, you, they, we. Nah itu pakai don't. Ya. I, you, they pakai don't. Kalau yang doesn't itu untuk She, it. Jadi disesuaikan ya subjeknya apa. Like that one. Contohnya, nah ini kebetulan ya, kebetulan dua kalimat ini pakai doesn't semua. Karena subjeknya yang pertama adalah she, yang kedua adalah he. Kebetulan. Setelah ini kita buat contoh pakai don't ya. Oke, yang pertama, why doesn't she break up with her boyfriend? Why doesn't she break up with her boyfriend? Nah, nadanya bukan nada bertanya ya, tapi flat aja, menurun. Kalau nanya kan, why doesn't she break up with her boyfriend? Because, nah, apa gitu ya. Tapi kalau ini kan flat aja, menurun ya. Why doesn't she break up with her boyfriend? Kalau diartikan, kenapa dia nggak putus aja dengan pacarnya? Nah, jadi saran saya tuh ya mending putus ya. Oke, ini nggak perlu dijawab ya, karena memang ini bukan pertanyaan untuk mencari jawaban. Jadi kenapa dia nggak putus aja dengan pacarnya? Saran saya adalah mending putus. Why doesn't ya? Sekali lagi pakai doesn't karena subjeknya she. She, he, it pakai doesn't. Terus diikuti verb 1. Verb 1-nya adalah break up. Artinya adalah putus. Nah, why doesn't she break up with her boyfriend? Kenapa dia nggak putus aja with her boyfriend dengan pacarnya? Oke. Nah, kalau yang kedua ini gimana guys artinya? Why doesn't he try to save more money? He always uses his money very recklessly. Coba boleh dinyalakan suaranya? Artinya gimana guys? Kenapa? Kenapa dia tidak mencoba untuk menyimpan uang dengan baik? Dia selalu menggunakan uangnya dengan
Dengan seenaknya Boros, gitu ya, teman dengan sangat boros, Ya. boros. Recklessly itu boros kalau nggak salah. Ya boros ya, seenaknya, semaunya gitu. Nah, jadi why doesn't he try to save more money? Kenapa dia tidak mencoba untuk save ya, menyimpan atau menabung more money, uang lebih banyak lagi. Dia selalu menggunakan uangnya dengan boros atau dengan seenaknya. Oke, nah di sini sekali lagi nggak butuh jawaban ya, karena ini ya kalimat sindiran aja yang merupakan kalimat saran, berupa kalimat tanya retorik, tidak butuh jawaban. Kalau you contohnya nih ya, misalnya saya punya saran ke teman-teman, kan sudah saya jelaskan untuk 4 pola ini. Kalau teman-teman masih bingung, saran saya adalah bertanya ke saya. Nah, yaitu saya bilang, why don't you ask me? Kenapa kamu nggak nanya aku? Nah, oke, itu contohnya sekaligus memang saran saya untuk teman-teman silakan bertanya bagi yang masih bingung. Come on, please. Bro, astaga lagi. Iya, silakan, sis Lovely. Enggak, aku nggak dengar. Dia kayak, why don't you ask me? Itu sangat di luar Nurul lah. Oh, iya nyambung pas banget ya. Aku kayak, lah, Oke. Ya, saya buatkan contoh. Why don't you ask me? Sekaligus saya sarankan teman-teman bagi yang masih bingung silakan tapi bertanya. yang why don't you ask me itu kan pasti ada jawabannya nggak sih? Oh, nggak harus. Kalau saya nanya nadanya gini ya. Why don't you ask me? Kenapa kamu nggak nanya aku? Ya, because I know the answer. Saya tahu jawabannya. Misalnya gitu. Tapi kalau Oh, ini kan datar ya. Why don't you ask me? Kenapa kamu nggak nanya aku? Ya, aku tekan guys ya. Nah, silakan guys. Ada pertanyaan nggak nih tentang 4 pola kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberikan saran? Come on guys. aku pernah, tapi kayak aku aku teh saha naon. Gimana Lovely? Sorry, pernah tapi Aku pernah dengar kata yang flat banget gitu. oke. Kalimat yang flat ya Iya. nadanya. Aku soalnya sering nonton American drama. Ya, bisa jadi ya itu suggestion ya. Could Kayak be. beneran flat banget gitu loh. Padahal Ya. di situ tuh di teksnya itu ada tanda tanya. Jadi aku pikir, oh pasti saran. Ya. Karena ya flat banget gitu. Ya, jadi nada juga ya kita pakai nada flat memang karena ini jujur tidak butuh jawaban ya. Ya, we don't need any kind of Nah, answer. kalau why don't you study bisa nggak? Why don't you study? Why don't you study? Bisa. Kenapa kamu Oh nggak bisa. belajar Tapi aja? harus flat kan? Iya, kenapa kamu nggak belajar aja? Misalnya saya dapat nilai jelek nih, terus sis Lovely ngasih saran, why don't you study? Kenapa kamu nggak Ngapain belajar aku aja? komplain? Aku aja nggak ngerti apa yang dipelajari. Oke, gitu ya. Jadi silakan disesuaikan kalimat saran yang mana pola kalimat saran yang mana yang akan teman-teman gunakan boleh. 1, 2, 3, 4 boleh. It's fine. Oke, understand guys so far? Ya. Paham, aku mau tanya. Silakan, sis Maska. Come on. Kak, kalau more dengan again tuh artinya sama ya? More dengan Dengan, again. iya. More itu artinya lebih ya. Kalau again itu artinya Lagi. lagi. Nah, jadi kalau again itu sesuatu yang diulang lagi. Iya. Contohnya nih, come here again. Nah, come here again. Itu artinya adalah datanglah ke sini lagi. Berarti sebelumnya sudah pernah ke sini. Come here again gitu. Tapi kalau more itu sesuatu yang lebih. Contohnya kayak saya belajar bahasa Inggris nih. I learn English more. Aku belajar bahasa Inggris lebih lagi. Sebelumnya mungkin saya belajar simple present tense. Nah, tapi hari ini belajar past tense. Besok belajar model, besok belajar mungkin conjunction, suggestion. Nah, jadi belajarnya lebih lagi. Bro. Oke? Oke. Oke. Bro. Ya, please, Aku Lovely. tadi kayak ide kayak begini. Why don't you hit me?
Why don't you hit me? I'll hit. Hit ya. Memukul maksudnya? Menabrak, memukul? Memukul kayak Memukul. soalnya biasanya jadi nanti kalau misalnya ngomong sama kakakku gini, why don't you hit me? Karena biasanya dia mukul aku tanpa sebab. Aku lagi nonton, prak pakai guling. Ya berarti itu saran ya. Mending pukul aku gitu ya. Kenapa kamu nggak pukul aku aja? Nah, sekali lagi ini kalimat saran ya. Yang memang kita kasih ke orang lain. Biar orang lain itu mengerjakan sesuatu. That's it. Oke? Coba dong, sekarang ke sini guys, silahkan. Saya dikasih saran ya teman-teman. Give suggestions to these problems. Saya punya beberapa masalah, silahkan dikasih saran. But there are some Yang pertama, children ya, in this case. Oke. Oke, mungkin ada Sis Lovely, ada Bro Revano juga, tapi mungkin di skip gak apa-apa ini ya. Nah, bagi teman-teman yang lain boleh. My girlfriend wanted to break me up, but I still love her. What should I do to make her stay longer? Gimana guys? mending putusin aja bro, mending putusin dah. Jadi pacar saya ingin putusin saya, tapi saya masih suka sama dia. Apa Aku yang seharusnya kasih saya saran yang mencekam ya, mencekam aja. boleh, apapun itulah ya, it's fine. Jadi apa yang seharusnya saya lakukan agar dia tetap sama saya? Gimana guys? Diangkat tangannya dong, raise Bentar, your hand. bentar Come on. aku susun dulu. Come on. Come on, please. Langsung diangkat tangannya ya, teman-teman. Oke, Bro Hafiz. Bro, what should I do? Help me. Kalau pakai I think awalnya boleh nggak, bro? Boleh, boleh. I think you should trying better with her. Atau gimana ya? I think you should what? You should trying better with her. Oke. Trying, mencoba ya? Ya, mencoba lebih baik. Oh, oke. Nah, di sini karena setelah should itu verb 1, berarti bukan Iya. trying, tapi try. Oh, try. Nah, you should Oh, try. iya. Nah, to be better gitu kali ya, to be better Iya, to be better for her. Untuk dia, for her. gitu ya. Iya. Okay, that's good. Thank you, bro. Amazing from Thank you. you, bro Koko. The next one, Sis Mingus. Please, what should I do, sister? Maybe you should talk first about the reason when she want to break up. Okay, you should talk first about the reason. Ya, kamu seharusnya ngobrol dulu ya, apa alasannya. Before your friends or she breaks you up. Thank you, Sis Mingus. Thank you so much ya. Good. Sis Lovely. Actually, Sis Lovely, I think doesn't have experience, but it's fine. Ya. Biarin, aku ada yang mencekam dikit. Ya, boleh. Why don't you break up with her? She doesn't love you anymore. Yeah, but I love her. What should I do? Ya kan? Nah, kalau misalnya dia udah nggak sayang sama kamu, nah dia perlakukan kamu nggak baik kan? Ngapain masih sama dia? Orang dia udah nggak cinta, ngapain kita paksa? Okay, that's good. Okay, why don't you break her up gitu ya? Kenapa kamu nggak mutusin dia aja? Don't love you anymore. Yeah, she doesn't. She, it's not he, but she. Yeah, I said she. Oh, she doesn't love you anymore. She don't love you anymore. Thank you, Sis Lovely. Thank you so much. One problem, 3 suggestions ya. Coba. Ini masalah yang pertama. Thank you guys. What about the second? Kalau yang kedua gimana nih? Kita ke sini nih sekarang. I always wake up late. So, ini harusnya so ya conjunctionnya. So I always come late to work. What should I do to wake up earlier? Jadi saya selalu bangun terlambat ya. Jadi saya juga selalu datang kerja tuh terlambat. Apa yang seharusnya saya lakukan agar bangun lebih awal? Raise your hand guys ya. 3 saran dari teman-teman. Come on. Bro Hafiz, okay, again please, bro. What should I do? Maybe you should set up the alarm earlier. Good. Early Gitu ya. Boleh. You should set up
The alarm. Early artinya lebih awal. Ya, Oke, early. early ya. Oke, mungkin kamu bisa mengatur atau yang menyalakan alarm ya. Early, lebih awal. That's good. Thank you, Bro Hafiz. Thank you Thank so you, Bro much. Bobo. Okay, the next is Lovely. Please. You should try to wake up earlier. You should, yeah, you should. Okay, you should try to wake up. Earlier. How? How come? Ya gitu ya caranya kan set timer tadi itu loh. Oh, Dan, oke. dan try dan jangan minum kopi. Oke. Kebiasaan pasti minum kopi itu tidak bisa tidur. Terus jadinya bangunnya telat. Terlambat. Oke, get it ya. Thank you, Sis Lovely. Thank you so much. Oh iya, satu lagi, gak usah makan tiramisu. See, okay. The last, Bro Revano. Bro, what should I do? You should adjust your sleep pattern. Pardon? You should what? Adjust your sleep pattern. Okay. Your sleep pattern. What is the meaning? What is the meaning? Bisa mengatur pola tidurmu. Kamu bisa mengatur pola tidurmu. You should? Adjust your sleep Adjust. pattern. Oh, Menyesuaikan adjust. kalau adjust. Adjust ya. Sorry. You should adjust your Sleep sleep pattern. sleep pattern. Okay then. Adjust ya. You should adjust. Okay, good. Adjust. Kamu seharusnya ya mengatur ya, maybe manage, set your sleep pattern. Good. Thank you, Bro Revano. Thank you so much. What about the last guys? Yang terakhir nih. Ini masalah terakhir saya. I have a habit of buying everything on e-commerce impulsively. So I do not have any savings. What should I do to stop buying unimportant stuff online? Jadi saya punya kebiasaan beli apapun itu di online sesuka hati saya. Sampai saya nggak punya tabungan sama sekali. Apa yang seharusnya saya lakukan agar berhenti beli sesuatu yang nggak penting di online? Please guys. Atau jangan-jangan ini masalah teman-teman juga ya? Saya nggak tahu. No, enak aja. Nah, I don't know. Jangan suuzon. Benar-benar. Maybe ya. Sis Mingus, maybe do you have any suggestion for this? You could uninstall your e-commerce. Okay. You could uninstall your e-commerce. E-commerce itu toko online ya guys. Jadi kamu bisa menguninstall atau melepas menghapus akun atau toko onlinemu gitu. Thank you, Sis Minggu. Thank you so much. I think that's the best one ya for this, uninstall. Good. Ya, biar gak tergoda. It could be. Yeah, Sis Lovely. What should I do? You should try to saving money lah. You should try to save ya, to save. Saving or save. Karena ini setelah to itu verb verb kata kerja jadinya to save ya, to save. Jadi pokoknya setelah to kalau diikuti verb 1 harus verb. Setelah to diikuti oleh verb harus verb 1 ya. To save, to cook, to study, nah, seperti itu. Teman buleku itu ada kayak Cina-Cinanya. Jadi kayak aku ngomong kayak dia tuh kalau lagi bercanda nih, aku ngomong kayak begini. Contoh ya, tadi yang you should try to save your money lah. Oh, ada lahnya. Yeah, it's like Singaporean ya. Orang Singapura dia masih pakai lah ya di akhir. Yeah, it's like habit ya, lebih ke kebiasaan. Iya, tapi Cina juga banyak yang ngomong kayak begitu. Ya, mohon maaf. Ya, it's habit ya, sekali lagi. It's fine. Bro Revano is the last, yang terakhir. What should I do? Habis makan dulu. You should be able to differentiate between items that are important and which are not. Okay, you should be able to differentiate which items that are important or not, important or unimportant or not. Okay, good. Kamu seharusnya be able to itu artinya mampu ya. Kamu seharusnya mampu differentiate, membedakan which items, barang yang mana that are important
or not. Yang penting atau tidak, like that one. Good. Thank you so much guys ya. Again sekali lagi ini adalah bagaimana cara memberikan saran. Di mana di sini tadi teman-teman pakai should semua ya. Oh ada quote tadi ya. Ini pakai quote ini tadi dari Sis Mingus ya, if I'm not mistaken. Nah, jadi boleh mau pakai should, mau pakai quote, atau pakai suggest, recommend, atau kalimat tanya boleh. Ya, silahkan digunakan yang mana saja, semuanya sama-sama benar. That's about making suggestion guys. Itu adalah bagaimana cara memberikan atau membuat kalimat saran. Sekarang kita masuk ke materi kedua kita. Masih berhubungan dengan making suggestion ya. Di mana tadi kita bahas tentang should sama could. Nah, salah satu atau salah dua dari model itu adalah should dan could. Nah, kita sekarang belajar tentang model. Let's go. Here are some model auxiliaries. Jadi model auxiliaries atau biasa disebut model ya. Model itu adalah kata bantu untuk kata kerja. Ya, kata bantu untuk kata kerja. Beberapa model di sini ada will, ada would, ada can, ada could. Maksudnya kata bantu tuh gimana sih? Jadi gini guys, misalnya ada kata kerja itu go, pergi ya artinya. Pergi. Kalau saya bilang I go to mall, aku pergi ke mall. Berarti saya pergi ke mall tersebut. Tapi kalau saya kasih model will, I will go to mall. Aku akan, will itu kan akan, aku akan pergi ke mall. Berarti ya saya belum pergi, masih rencana. Nah, jadi menunjukkan itu masih rencana. Kalau saya pakai model can, I can go to mall. Bukan berarti saya pergi ke mall, tapi saya bisa, saya dapat, atau saya mampu untuk pergi ke mall. Nah, jadi menunjukkan kesanggupan ini ya atau kemampuan. Nah, itu fungsi model ya. Jadi kata bantu untuk kata kerja. Menjelaskan kata kerja tersebut yaitu go-nya tadi ya contohnya, apakah itu masih rencana atau itu kemampuan atau itu kesanggupan ya, pengandaian dan lain-lain. Oke? Kita bahas satu-satu, kita mulai dari will. Will itu artinya akan, digunakan saat ingin mengucapkan rencana berikut tindakan. Nah, jadi ya ada rencana yang akan dilakukan gitu ya. Itu pakainya will. Otomatis rencana di masa yang akan datang ya. Entah nanti, entah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pokoknya future ya, masih masa yang akan datang. Would itu artinya juga akan, tapi penggunaannya beda ya. Would itu digunakan ketika menceritakan hal yang akan dilakukan di masa lampau namun tidak terlaksana. Jadi kita lagi cerita gitu teman-teman. Akan tapi di masa lampau. Contohnya ya, minggu lalu aku akan berenang. Tapi nggak jadi karena hujan. Nah jadi akan tapi minggu lalu. Jadi lebih ke cerita aja ya. Atau bisa juga untuk pengandaian. Masih ingat ya guys pertemuan 11? If I were a pilot, I would go around the world. Jika aku pilot, aku akan pergi keliling dunia. Tapi kan nyatanya bukan pilot. Nah, jadi berandai-andai aja. Jadi would itu bisa untuk pengandaian. Kadang juga untuk melembutkan kalimat over dan order. Nah, untuk melembutkan kalimat ya, membuatnya lebih sopan. Kalimat over itu artinya penawaran ya. Jadi menawarkan sesuatu kok pakai would. Wah, itu sopan banget. Atau order ya, meminta sesuatu pakai would, itu sopan. Oke. I would a cup of coffee please. Nah, atau I would like to drink a cup of coffee please. Aku mau dong minum secangkir kopi, saya minta dibuatin. Nah, itu sopan banget ya, karena ada pakai would di situ. Oke, jadi will sama would artinya sama-sama akan, tapi fungsinya beda. Kemudian can. Nah, can ini juga sama could ya. Can sama could artinya bisa atau dapat.
Tapi kalau can digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan saat ini, ya, present. Hanya untuk saat ini. Kalau can, present. Jadi kemampuan atau kesanggupan melakukan sesuatu saat ini. Sedangkan could digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan baik lampau atau present. Tadi ada ya di suggestion, saya bilang tadi kalau could digunakan saat ini, berarti membuat kalimat lebih sopan, lebih halus gitu. Oke, jadi could itu bisa kemampuan atau kesanggupan lampau atau sekarang. Bisa juga kemungkinan. Ya mungkin terjadi. Could be, bisa jadi. Could be. Sama kayak maybe ya, maybe mungkin. Dan juga melembutkan kalimat over dan order. Jadi sekali lagi, could itu sama kayak would tadi ya, bisa untuk melembutkan kalimat. Nah, kita lihat di sini ya. Contohnya, I will do my laundry tomorrow. Oh ya, saya tambahkan guys. Jadi kalau teman-teman menggunakan model, kok diikuti oleh kata kerja, itu harus kata kerja bentuk pertama ya. Harus. Entah itu lampau, saat ini, atau masa yang akan datang, kok ada model diikuti kata kerja, harus kata kerja bentuk pertama. Namun, jika diikuti selain kata kerja, nah itu harus ditambah be dulu ya. Be. Kemudian baru diikuti oleh non-verb. Non-verb itu selain kata kerja ya, mungkin kata benda, kata sifat, kata keterangan. Coba guys ya, diartikan satu-satu. Yang pertama, I will do my laundry tomorrow. Artinya apa guys? Artinya apa? Aku akan Aku akan melakukan laundry besok. Aku akan mencuci baju Mencuci bajuku besok. besok. akan mencuci bajuku besok. Nah, will do. Will itu kan masih akan dan di masa lampau. Will do. Yaitu masih bukan lampau ya, tapi future, masa yang akan datang. Tomorrow itu besok. Nah, jadi aku akan mencuci bajuku besok. Oke, berarti bukan lagi mencuci ya, tapi itu masih rencana. Yang kedua guys, she wouldn't eat food I made. Artinya? Dia tidak mau memakan makanan buat Makan makanan yang aku buat. Yang aku masak. Nah, dia tidak mau apa? Dia tidak akan. Dia tidak akan memakan makanan makanan aku buat. Aku buat. makanan Good. Dia tidak akan memakan makanan yang aku Makanan yang buat. aku buat. Ini lagi cerita kejadian di masa lampau ya. Kok tahu kalau masa lampau dari yang mana guys? Kata apa? Would. Oke. Ini juga pakai made. Made itu bentuk lampau. Nah, berarti itu menceritakan kejadian di masa lampau. Ya mungkin tadi pagi ya, itu saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya nih tadi pagi bilang, aku nggak akan makan makanan yang kamu buat. Dia lagi marah sama saya. Terus saya cerita ke teman-teman nih, guys, dia tidak akan makan makanan yang aku buat tadi pagi, this morning. Nah, itu ya. Next, I would go to Bandung yesterday, but my wife didn't allow me. Artinya gimana guys? Aku akan pergi ke Bandung kemarin, tapi istriku tidak mengizinkanku. Good. Aku akan pergi ke Bandung kemarin, tapi istriku tidak mengizinkanku. Nah, ini tuh lagi cerita ya. Kemarin tuh aku akan pergi ke Bandung, tapi nggak jadi. That's it. Kalau yang ini gimana nih? Donald Trump is not really good leader, I would say. Artinya gimana? Donald Trump itu yang baik menurut saya. merupakan bukanlah malah merupakan Bukan. seorang pemimpin yang baik. Aku akan berbicara. Aku akan mengatakannya. Menurut saya. Aku akan mengatakannya. Nah, would di sini, would tadi kan punya fungsi yang pertama untuk melembutkan kalimat. Yang kedua untuk menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan di masa lampau.
Atau yang ketiga untuk pengandaian. Kira-kira ini would-nya fungsinya yang mana, guys? Melembutkan kalimat, menjelaskan rencana di masa lampau, atau pengandaian? Pengandaian. Lembutkan. Yes. Melembutkan ya. Aku akan mengatakan bahwa Donald Trump itu bukanlah seorang pemimpin yang benar-benar baik. Nah, dia tuh berbicara itu dengan penuh kesopanan. Oke? Bukan pengandaian ya. Ini dia nggak berandai-andai. Emang dia mau mengatakan itu. Dia akan mengatakannya. Like that one. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu nih. Oh, ini tuh maksudnya adalah untuk halus ya. Kalimat yang halus like that one. Next, coba. She can drive a car. Artinya? Dia bisa mengendarai mobil. Dia bisa mengendarai sebuah mobil. Nah, ini bisanya Mobil. saat ini apa lampau? Saat ini. Aha. Karena pakai can. Kalau Iya. lampau can-nya berubah jadi Cold. could. Nah, She could. that's it ya. Good. Next, no worries, I could do that. Artinya? Jangan khawatir. Jangan khawatir, aku bisa melakukan Jangan itu. khawatir, aku bisa melakukannya. Nah, jangan khawatir aku bisa melakukan itu atau melakukan itu. Could itu bisa untuk lampau, bisa untuk saat ini tapi sopan. Kira-kira ini gimana nih? Ini untuk lampau atau saat ini? Saat ini. Taunya dari mana, sister? Saat ini tapi sopan. Nah, saat ini tapi sopan. Good. Taunya adalah dari no worries ya. No Kalau worries. lampau kan no worried gitu kan. Nah, oh ini saat-saat ini nih gitu. Berarti kita bisa memahami bahwasannya si penulis nih mau menjelaskan kepada si pembaca ini tuh untuk menghaluskan kalimat. Mungkin ngomongnya sama orang yang lebih dihormati, sama orang tua. Jadi jangan khawatir, saya bisa melakukannya. Oke. Nah itu ya fungsinya modal tuh seperti itu. Jadi pembaca itu bisa paham, oh ini maksudnya apa nih, kemampuan, kesanggupan, rencana, atau kesopanan, pengandaian, atau apa. That's it. Oke. Next, I saw her yesterday. She could climb up that tree. Artinya apa, guys? Aku melihat Aku melihat dia Ya, kemarin. bisa memanjat di Dia atas pohon. Dia bisa Dia memanjat bisa pohon. memanjat pohon Memanjat itu. pohon. Memanjat pohon. Nah, kalau ini kemampuan di masa lampau atau membuat kalimat lebih halus di masa lampau. Masa lampau. Kemampuan ya, yaitu memang Kemampuan. benar-benar dia tuh bisa memanjat pohon. Kemarin ya, yesterday. Capek. Next, she is shaking. She could be nervous. Dia Artinya bergetar. dia Gemetar. gemeteran. Dia pasti akan takut. Nah, she could be itu sama kayak maybe. Nah, dia could be bisa jadi Bisa jadi sangat takut. Dia bisa nervous, jadi gugup. gugup. Nah, Dia bisa jadi gugup. ya. Itu lagi ngapain? Aku pikir dia tuh nyambung sama yang ke apa I saw her yesterday. No, it's different. Iya, Beda kayak kalimat. takut naik itu. It's different ya, beda kalimat ya. Ini satu kalimat dengan yang lain beda ya. She is shaking, dia sedang gemeteran. Dia bisa jadi Astaga, gugup. Tahu nggak guys, kenapa kok pakai be di sini ya? Why? Karena tidak ada kata kerja. Good job. That's it. Benar sekali sister ya. Karena nervous itu bukan kata kerja, nervous itu kata apa? Sifat. Kata sifat. Kata sifat. Dimana tadi ketika modal diikuti oleh selain kata kerja, itu ada be-nya dulu. non-verb. That's it. Oke? That's 4 models. Itu 4 model pertama ya. Ada will, would, can, sama could. Will sama would sama-sama akan, tapi fungsinya beda. Can sama could sama-sama bisa atau dapat, tapi fungsinya beda. Apakah model cuma itu aja, bro? Enggak. Model tuh banyak ya. Tapi yang kita pelajari hari ini mungkin beberapa. Nah, sekarang penggunaan must. Must itu artinya adalah harus. Nah, harus ya. Beda dengan should. Kalau should tadi seharusnya.
Must itu memang berarti harus, namun tingkat keharusan di sini wajib dan strict. Akan menjadi tidak lazim apabila ketika kita ucapkan berulang-ulang, apalagi kepada teman, kolega, dan kepada yang bukan kewajiban kita untuk menasihati. Jadi guys, kalau ada kata must, itu ya harus dilakukan. Kalau tetap nggak dilakukan, ya berarti dianya aja yang bandel, keras kepala, ya nggak bisa dikasih tahu. Jadi must itu harus, wajib gitu. Oke? Jika ingin sekedar, nah ini ya, jika ingin sekedar bilang harus ya, bukan harus banget, cukup ucapkan have to atau have got to. Nah, kalau ini harus aja ya, bukan harus banget. Oke? Tapi nanti kalau subjeknya she, he, it, berarti ini has to ya, atau has got to. Kalau subjeknya she, he, it. Namun, jika sekedar saran, lebih baik menggunakan seperti yang dibahas sebelumnya tadi. Kalau saran ya kita pakai should ya. Should itu artinya adalah seharusnya. Nah, jadi guys, emas itu harus banget. Kalau nggak dilakukan, ada efek yang nggak baik. Ya, ada efek yang nggak baik. Misal ya, besok nih ujian. Nah, teman-teman nih harus belajar. Kalau nggak belajar ya bisa nggak naik kelas. Ulang lagi ya 1 tahun ke depan ya. Nah, itu saya pakainya must. Karena emang harus banget. You must study. Kamu harus belajar. Nah, cuman kalau kamu sebagai siswa gitu kan ya, ya harus belajar. Besok nggak ujian, tapi ya siswa yang emang harus belajar. Nah, jadi nggak terlalu bahaya banget gitu efeknya. Nah itu pakainya have to atau have got to. You have to study. You have got to study. Tapi kalau sekedar saran ya, saran itu kan ya terserah kamu ya, kamu yang melakukan, dilakukan juga silahkan, enggak juga kembali ke kamu sendiri. You should study. Kamu seharusnya belajar. Gitu ya. Jadi level keharusannya tuh beda. Pada beberapa kalimat, emas itu berarti asumsi. Ya, asumsi bisa benar, bisa salah ya. Asumsi anggapan ya, bisa benar, bisa salah. Kita lihat contohnya. The violence against women atau women and children must stop. Kalau diartikan gimana guys coba? Violence itu kekerasan. Pembunuhan Kekerasan terhadap wanita pada wanita dan dan anak anak-anak kecil harus harus dihentikan. terhadap wanita dan anak dihentikan. kecil harus dihentikan. Harus dihentikan. Kira-kira guys, ini kan pakai must. Berarti ini harus banget enggak ya? Harus banget. Harus banget. Wajib. Nah, wajib ya. Wajib. Kalau nggak dihentikan ya akan ada korban gitu. Okay. The next one, they must respect other people. Artinya Mereka harus Menghormati orang lain. mereka harus respect, menghormati, menghargai. Menghormati ya. Ini harus banget gak ya, mas respect? Harus. Harus. Sangat banget wajib. ya. Ya, mungkin guys, kalau ini kan pakai they mereka ya, mungkin mereka itu sudah, maaf ya, mungkin kondisinya sudah beberapa kali ada kesalahpahaman. Jadi sekarang ya harus banget ya untuk menghargai, karena kalau enggak ya terjadi perkelahian atau bahkan ya korban segala macam. Itu ya. Jadi kita tahu nih, oh ini harus banget nih. Berarti genting nih di sini ya. The next, we must stop littering to the ocean. Littering itu artinya buang sampah sembarangan ya. Artinya gimana guys berarti nih? Kita harus harus berhenti membuang sampah sembarangan di laut. Nah, ini harus banget ya. Kita harus berhenti buang sampah sembarangan di laut. Ya, mungkin karena laut tersebut sudah banyak bagian yang tercemar di dalamnya, banyak kehidupan di laut yang sudah mati deh ya, bisa jadi.
Kalau yang ini gimana? James, see you tomorrow. I've got to go. I've got to go itu artinya I have got to go. Kalau ditulis nggak disingkat ya. Artinya gimana guys? James, James melihat Besok see you tomorrow. Sampai jumpa besok. sampai jumpa besok. I've got to go. Aku harus pergi. Terus pergi. Harus pergi. Atau dibaca disingkat I gotta go. Itu boleh ya. Aku kalau kebelet pipis aku bilang I gotta go. Ya, itu bisa. Ya. Ini kira-kira harus banget apa harus aja? Seharusnya aja. Biasa saja Harus sih. Harus aja ya. Harus saja. Harus aja. Seharusnya aja. Nah, harus aja gitu ya. Jadi mungkin nih, aku harus pergi tuh maksudnya harus pulang gitu mungkin ya. Ya mungkin karena udah malam gitu. Aku harus pulang nih, aku harus pergi. Kalau dia nggak pulang, nggak pergi, ya nggak akan terjadi bahaya juga sih gitu. Ya cuma gimana ya udah malam gitu. Itu ya. Jadi kita tahu nih dari kalimat tersebut, dari modelnya. Next, she has to meet her parents now. They are getting sick. Diartikan guys gimana? Dia harus Dia ketemu orang harus menemui orang tuanya sekarang. Sekarang Mereka sedang sakit. mereka sedang sakit. sakit. Dia harus menemui orang tuanya sekarang. Mereka sedang sakit. Kira-kira guys, has to ini harus banget apa harus aja? Harus aja. Harus Harus aja. aja. Jakarta itu has, bukan must. Berarti mungkin ya kalau kita tahu dari kalimat ini, orang tuanya tuh sakit keras nggak ya? Enggak terlalu. Enggak. Itu biasa. Jadi Ringan. bukan sakit keras ya. Nah, ya berarti kemungkinan orang tuanya tuh ya mungkin sakit flu gitu ya mungkin ya, tapi sebagai anak ya harusnya menemui lah gitu. Nah, jadi kita yang tahu nih teman-teman ya, sekalipun kita baca atau kita buat kalimat, kita kalau emang itu harus banget ya pakai must. Bro, misalnya orang tuanya sakit keras nih, gimana? Boleh nggak pakai must? Ya boleh, emang harus kalau itu. Jadi she must meet her parents now. They're getting sick gitu. Nah, jadi gitu ya, tanpa disebutkan di sini sakit apa, kita bisa tahu di kalimat ini kalau orang tuanya tuh nggak sakit keras, ya sakit ringan lah ya, tapi ya sebagai anak harus menemui. That's it. Oke? Next, guys, do you have to attend the party tonight? Artinya apa, guys? Teman-teman, Terus kita kakak kita Apakah harus kita menghadiri harus- acara malam ini. Nah, ya, apakah kita harus hadir atau menghadiri Hadir pesta? malam ini. Pesta malam ini Oke. Ini harus aja apa harus banget? harus harus aja. saja. Aja. Saja. Harus saja. Kalau nggak hadir ada bahaya nggak, guys? Ada efek Nggak. negatif? Enggak. Party kok, orang pesta, ngapain ada bahayanya? Nggak ada lah ya bahayanya, ya. Tapi kalau pakai emas, juga bisa. Nanti bisa aja ada bahayanya. Mungkin ya kita harus. Jadi bukan pestanya ya yang bahayanya, bukan, tapi konteksnya. Ya. Ini bisa aja, misalnya nih, kalau kita pakai emas, jadinya nanti ya ada bahaya. Contoh, yang ulang tahun ini adalah orang tua saya, ya. Nah, orang tua saya ini benar-benar lama nggak ketemu saya. Benar-benar kita terpisah bertahun-tahun. Nah, hari ini orang tua saya ini punya pesta ulang tahun. Nah, orang tua saya bilang ke saya pengen banget ketemu sama saya. Nanti kalau enggak, ya orang tua saya bakal sedih, terus mungkin maaf ya, terus bakal mungkin kalau ada serangan jantung kayak atau apa, merasa shock, merasa tidak dihargai atau apa, bahkan nanti bisa sakit atau bahkan meninggal, bisa jadi ke depannya ya. Bisa aja, jadi kita bisa pakai emas atau have to. Jadi bukan karena pestanya ya, bukan berarti pesta itu nggak harus banget, bukan, tapi karena konteksnya, karena situasi kondisi. Nah itu ya, jadi kita tahu Ya. guys. Good. Next, she's wearing Gucci dress and bag. She must be rich. Artinya gimana? Dia sedang Dia sedang memakai Dress Gucci dan dress memakai Gucci tas dan Gucci. nah, Dia pasti gaun dan tas Gucci. Dia pasti kaya. Dia pasti kaya. Dia pasti sangat dia pasti Nah, kaya. dia pasti kaya. Dia sedang menggunakan gaun dan tas bermerek Gaun Gucci. Dia Gucci. pasti kaya.
Ya belum tentu sih ya. Ini namanya asumsi ya. She must be rich. Wow, Dia pasti- KW. Bisa jadi kawin, bener banget sister. Ya. Bisa jadi minjem, bisa jadi rental, nggak tahu juga. Nah, itu ya. Jadi mas itu bisa berarti asumsi. Bisa jadi itu pakai duit orang. Bisa jadi, could be ya. Nah, that's Jangan assumption. sampai itu pinjem di orang duitnya. Could be. Oke, must be. Last, yang terakhir, they put a lot of chili to the soup. It must be super spicy. Artinya, Dia menambahkan banyak cabai ke dalam dalam supnya. itu pasti akan sangat Itu pedas. pasti sangat pedas. Itu pasti sangat pedas. Gitu ya. Mereka menaruh banyak sekali cabai ya ke dalam supnya. Itu pasti super pedas. Ya, belum tentu juga sih. Bisa jadi biasa aja ya. Nah, tapi ya namanya asumsi ya, karena kita lihat kita bisa beropini, bisa berasumsi, bisa berpendapat, beranggapan. Understand guys so far? Yes. Good. Ini kenapa pakai be? Sebelum saya tutup kelas ini harus paham dulu nih kenapa ada be? Karena tidak ada kata kerja. Selain kata kerja. kata kerja rich itu kata sifat ya, kaya itu kata sifat. Ini juga be. Kaya. Karena nggak ada kata kerja. Super Iya, spicy super kata itu kan bukan kata kerja. Superman. Nah, itu subjektif ya kata sifat. Oke dan itu ya guys materi kita hari ini seperti yang saya sampaikan 3 hari lalu bahwasanya di pertemuan 14 ke sama 15 kita emang nggak ada breakout room sama sekali. Hari ini meeting ke berapa? 15 ya. Besok Kita ada. Besok ada. Besok libur. Untuk libur. Untuk malam minggu. Lah Besok capek. besok libur ya Lovely. Aku kirain besok hari Senin. Oh, besok masih Sabtu ya. Oh, terlalu semangat nih Lovely ya. Oke. Next Monday mungkin ya Senin nanti dibuatkan breakout room lagi ya. Oke. Like that one. Is it clear guys? Sudah jelas teman-teman materi kita hari ini? Clear? Ya. Sama tanya. Nah, oh ya, silakan Sis Pasca. A lot itu apa artinya? A lot. Iya. A lot itu artinya banyak gitu ya. Banyak. A lot. Nah, itu artinya banyak. Sama kayak many, sama kayak much. Artinya banyak. Oke. Oke, Kak. Okay then, thank you guys ya. Thank you so much for joining today. We still have 5 meetings left, 5 pertemuan lagi and it will be on the next week. Akan kita lakukan di minggu depan ya. Kita ketemu lagi di hari Senin guys. See you on the next Monday. So happy weekend. Have a nice weekend to all of you. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all. See you.